Salam teman-teman semua, kita akan bersama-sama kembali belajar dari firman Tuhan dalam eksposisi Alkitab. Kita akan bersama-sama membaca dari kisah nubuatan Tuhan kepada umat Israel. Dari Yehezkiel 37 ayat 1 sampai dengan 14. Yuk, sebelumnya kita berdoa dulu ya. Sungguh kami bersyukur karena ada waktu kembali kami belajar dari firman Tuhan, dan kami siap kiranya Tuhan menolong untuk kami dapat mengerti firman-Mu. Ya Roh Kudus berkuasalah atas setiap kami. Dalam Yesus, amin. Yeskel 37 ayat yang pertama sampai dengan 14. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku dan ia membawa aku keluar dengan perantaran rohnya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Dan lembah itu penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang itu dihidupkan kembali?" Aku menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahuinya." Lalu firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberikan urat-urat padamu, dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutup kamu dengan kulit, dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderik-derik dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amati, lihatlah urat-urat dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Bernubuatlah hai anak manusia dan katakanlah kepada nafas itu. Beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah ke empat penjuru angin dan bernubuatlah supaya mereka hidup kembali. Supaya aku bernubuat, selalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku. Dan nafas hidup itu masuk dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali dan mereka menjejakkan kaki. Suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh, mereka sendiri yang mengatakan tulang-tulang sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang. Oleh sebab itu, bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Pada saat itu, aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dan kamu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku membiarkan kamu tinggal di tanahku, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Hari ini saya secara khusus mau mengucapkan merdeka, karena ini adalah hari kemerdekaan. Saat saya membuat rekaman dari eksposisi ini adalah masa-masa uh, HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Maka saya memberikan judul perenungan ini adalah Merdeka, Semangat Baru untuk Maju. Kalimat semangat baru untuk maju sesungguhnya agak mirip dengan apa yang menjadi tema dari perayaan HUT kemerdekaan 79 tahun Indonesia, Nusantara Baru, Indonesia Maju. Ada yang baru dan ada yang menggerakkan untuk maju. Ada semangat yang baru dan menggerakkan untuk maju. Tapi kalau kita melihat situasi saat ini, maka kita pasti merasa bagaimana bisa bersemangat. Karena ada banyak realita kehidupan kita yang menunjukkan bahwa ada banyak sekali hal-hal yang mengkhawatirkan. Bukan hanya saudara-saudara yang melakukan bisnis, dan lalu saudara terpengaruh dengan harga
rupiah yang melemah terhadap dolar, atau kita gelisah dengan situasi tinggal di Indonesia yang juga adalah gugusan Ring of Fire, yang ada sebuah prediksi akan terjadi gempa besar, megatrust yang akan mengguncang Indonesia, dan itu membuat kita mungkin khawatir. Dan bukan hanya itu, dalam hidup pekerjaan kita mungkin juga sedikit khawatir karena situasi ekonomi dunia di tengah banyak sekali peperangan-peperangan, krisis-krisis di beberapa negara. Lalu terjadi juga PHK-PHK yang menimpa beberapa saudara kita. Dan mungkin juga saudara adalah korban PHK itu. Bukan hanya di sektor pekerjaan dan juga di sektor makro ekonomi Indonesia dan dunia ini, tapi juga kita melihat ada hal-hal personal di tengah rumah kita, di tengah kehidupan anak-anak kita, yang juga ternyata nggak begitu nyaman, nggak begitu aman, nggak begitu menenangkan kita. Kabar tentang Aulia Risma Lestari, dokter yang sedang studi spesialis, yang akhirnya harus mengalami situasi yang sangat buruk sekali. Dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya karena tekanan-tekanan di dunia pendidikan, bully, dan lain-lainnya juga mungkin melanda anak-anak saudara. Belum lagi yang di rumah, saudara. Kisah tentang Cut Intan Nabila yang mengalami KDRT oleh suaminya menunjukkan ada banyak sekali problem-problem, tekanan-tekanan terjadi di banyak tempat, baik di tengah masyarakat sampai di rumah kita. Mungkin kita merasa apa yang menjadi semangat baru bagi kita kalau situasinya begitu buruk seperti ini. Saudara, umat Israel juga pernah mengalami situasi yang begitu putus asa. Dan hari ini kita mau belajar apa yang dinubuatkan Tuhan untuk mereka. Mari saudara, kita perhatikan ayat per ayat dari Yeskiel 37 yang kita baca tadi. Kalau kita melihat ayat yang pertama, kita menemukan bahwa sungguh apa yang Tuhan nyatakan kepada Yeskiel, ia memberikan sebuah penglihatan kepada Yeskiel adalah tentang Israel. Kuasa Tuhan meliputi aku dan ia membawa keluar dengan perantaran roh. Sebuah penglihatan tentunya. Dan penglihatan ini adalah tentang seluruh kaum Israel. Betul, Yeskiel sedang dalam situasi bersama dengan umat Tuhan mengalami kekalahan perang, dan mereka harus mengalami pembuangan, dan ini sesuatu yang diperlihatkan oleh Tuhan. Apa yang sesungguhnya dinubuatkan pada saat itu, saudara, diperlihatkan kepada Yeskiel. Disebutkan di sana, ia menempatkan aku di tengah lembah, dan lembah itu penuh dengan tulang-tulang. Ada dua kata yang saya mau ajak Bapak dan Ibu untuk memperhatikan, lembah dan tulang. Saudara, tulang menunjukkan kematian. Dan kematian ini menunjukkan tulang-tulang, berarti ada banyak kematian. Dan kematian ini ada di lembah. Saudara, bagi orang-orang Yahudi, seorang yang mati akan ia berikan penghormatan dengan menempatkan ia di sebuah pekuburan. Di luar kota memang, tapi tidak jauh dari pemukiman mereka. Saudara, kalau ini tulang-tulang ini ada di lembah, menunjukkan bahwa tulang-tulang ini mati, dan ia mati tanpa harga diri, tanpa sebuah peran tertentu, bahkan untuk dikuburkan dengan layak, sekalipun ia tidak mampu, saudara. Jadi ia ada di lembah, menunjukkan bahwa tulang-tulang ini kematian yang sangat hina terjadi. Dan bukan hanya kematian yang sangat hina, tapi ayat 9 menunjukkan bahwa orang-orang ini, tulang-tulang dari orang-orang ini terbunuh. Jadi ini keterpurukan bukan hanya fisik karena perang, tapi juga terhina karena ia dikubur di lembah, saudara. Jadi ada keterpurukan fisik dan spiritual yang dialami oleh umat Tuhan pada saat itu. Dan dalam penglihatan itu juga ditunjukkan bahwa jumlahnya begitu banyak dan amat kering. Saudara, ini menggambarkan kekalahan Israel terhadap bangsa besar Babel dan membuat mereka nggak punya lagi harapan. Karena mereka dibawa ke Babel sebagai tawanan perang, sebagai umat buangan. Padahal mereka punya tanah yang penting, yaitu Israel, yaitu Yerusalem, di mana bait Allah ada di sana. Jadi mereka mengalami keterpurukan secara fisik maupun juga spiritual, dan mereka tanpa harapan, saudara. Padahal mereka adalah umat Tuhan. Saudara, mungkin saudara sedang mengalami situasi serupa tanpa harapan. Keterpurukan, saudara terhina. Saudara merasa hidup saudara di tengah keluarga saudara. Saudara mendapatkan KDRT yang luar biasa mungkin dari pasangan saudara. Saudara merasakan rindu untuk dibebaskan. Saudara dihina, dimaki, bahkan saudara dipukul. Bukan hanya saudara terpuruk secara fisik,
tapi juga mungkin secara mental, saudara. Padahal saudara mungkin merasa bahwa aku terus berharap kepada Tuhan. Aku ini umat Tuhan. Aku memilih jalan yang Tuhan tunjukkan. Tapi kenapa ini menimpa aku, saudara? Saudara, orang ini namanya Jared Wilson. Dia seorang pastor kaum muda yang luar biasa di Amerika. Dia menginspirasi banyak orang-orang melalui tulisan buku-bukunya yang sangat-sangat memberkati banyak orang. Dan dia bekerja secara khusus untuk melayani kasus-kasus depresi, kasus-kasus bunuh diri, kasus-kasus di mana anak-anak muda putus harapan. Dan ia membentuk sebuah yayasan namanya Anthem of Hope untuk memfasilitasi orang-orang muda untuk memiliki kembali harapan. Tapi ternyata dia juga mengalami situasi yang benar-benar menekan dirinya. Dan sayangnya, saudara, dia pun juga putus harapan. Dia memilih untuk mengakhiri hidupnya. Seorang youth pastor dari sebuah pelayanan kesehatan mental, tapi dia juga sangat tertekan dan ia mengalami keterpurukan, saudara. Saudara, siapapun bisa mengalami situasi seperti Jared Wilson. Seberapa rohani, saudara? Saudara begitu pasti merasakan tekanan-tekanan hidup saat ini. Ini menegaskan Roma 8 ayat 23 yang mengatakan kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak. Siapapun saudara, saudara menjadi pengikut Kristus atau saudara adalah orang-orang yang meragu, semua orang mendapat tekanan. Saudara, bukan berarti lalu kita bisa menghalalkan atau mengizinkan saudara-saudara kita yang memutuskan untuk mengakhiri hidup. Tapi kita mau mengatakan bahwa ada realita bahwa setiap kita mengalami pergumulan. Siapapun saudara, umat Tuhan adalah umat pilihan, tapi juga mengalami keterpurukan. Jared Wilson, seorang pendeta yang melayani para saudara-saudara yang depresi, juga mengalami tekanan. Saudara dan saya juga mungkin mengalami ketekanan. Bicara semangat baru, kita menyadari kita membutuhkan itu. Karena semua orang punya pergumulan. Saudara mungkin adalah salah satunya. Saudara, hari ini kita menemukan sebuah janji Tuhan terhadap situasi di mana kita mengalami pergumulan. Apa janji Tuhan itu, saudara? Mari kita melihat ayat yang ketiga. Disebutkan di sana Tuhan bernubuat dan mengatakan kepada Yeskiel, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Di tengah situasi di mana Yeskiel melihat tulang-tulang kering di lembah yang mati, saudara. Dan sudah kering, saudara. Tidak ada harapan. Tuhan masih bertanya, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Tapi jawaban Yeskiel menunjukkan bahwa dia kenal Tuhan. Engkaulah yang mengetahuinya. Yeskiel punya kesadaran dan juga pengakuan. Kalau Tuhan mau, Tuhan bisa. Kalau Tuhan mau, Tuhan bisa memulihkan tulang-tulang sekalipun sudah menjadi kering ini, saudara. Saudara, penting di tengah segala pergumulan kita, kita punya keyakinan yang sama. Kalau Tuhan mau, Tuhan bisa berperkara kok untuk kita, saudara. Saudara, dalam teks kita disebutkan di ayat yang kelima, lalu Yeskiel melihat bahwa Tuhan bernubuat untuk memberikan nafas kepada tulang-tulang ini dan supaya mereka hidup kembali. Ada janji Tuhan ketika Tuhan mengatakan pada ayat yang ke-6, kamu akan. Ada janji Tuhan untuk memulihkan umat Israel ini, saudara. Saudara, janji Tuhan ini adalah janji untuk pemulihan. Dan bukan ini berlangsung begitu lama, saudara. Tapi ditunjukkan di ayat yang ke-7 bahwa pemulihan itu adalah pemulihan yang sangat-sangat penting, yaitu menyatukan tulang-tulang itu. Jadi pemulihan yang pertama adalah janji Tuhan untuk menyatukan. Jadi kenapa menyatukan itu yang pertama, saudara? Saudara, ternyata, saudara, buat umat Israel, kesatuan umat Tuhan itu penting. Karena Yerusalem itu penting. Bait Allah yang menyatukan mereka itu penting. Kenapa ketika mereka ada di diaspora, mereka ada di tanah-tanah rantau, saudara, mereka kecil. Mereka merasa penuh dengan banyak sekali tantangan sebagai orang yang mau beribadah kepada mereka. Di tengah bangsa Babel, di pembuangan, mereka nggak bisa beribadah seseluasa mereka berada di Yerusalem. Jadi menyatukan kembali itu penting, saudara. Saudara, di Indonesia sebenarnya situasi itu juga kita miliki ya. Puji Tuhan kita di Indonesia punya satu momen mudik setiap tahun ya. Kalau di Papua mungkin kalau Natal ya. Nah, kalau di Tanah Jawa itu ketika Lebaran, libur yang cukup panjang dan semua orang mudik, saudara. Kenapa orang ketika mudik begitu
antusias, begitu berupaya untuk bisa mudik, saudara. Saudara, satu alasan. Karena mulih kaudik, mudik, saudara. Itu memulihkan mereka. Ketika mereka ada di tanah rantau, mereka menjadi seseorang yang tidak dimanusiakan oleh bos mereka, dimaki-maki karena pekerjaannya, tapi mereka bertahan di tanah rantau karena mereka butuh pun uang, saudara. Mereka mungkin tidur seadanya demi untuk sedikit nafkah bisa disalurkan untuk keluarga. Mereka mereka mengalami situasi yang sangat-sangat tidak manusiawi. Maka ketika mereka pulang, mereka sangat rindu. Karena di rumah mereka diterima kembali menjadi manusia. Mereka mereka dipulihkan kembali jati dirinya. Sehingga penyatuan itu penting. Penyatuan itu penting dan Tuhan bernubuat kepada Israel untuk disatukan kembali. Makanya nih gereja harus penting nih ya. Kita menyadari bahwa panggilan kita itu adalah sebagai umat Tuhan yang dipersatukan, menerima setiap orang. Maka beberapa gereja menuliskan di pintu gerejanya welcome home karena semua orang diterima kembali di rumah, saudara. Dan umat Israel juga merindukan itu dan Tuhan menjanjikan itu. Dan itu tidak berlangsung lama, saudara. Karena di ayat yang ketujuh disebutkan, sementara aku bernubuat, belum lagi Yeskel selesai bernubuat, saudara. Saudara, pemulihan itu sudah terjadi. Pemulihan jadi begitu cepat dan ia melihat pemulihan fisik terjadi. Ketika urat-urat, daging-daging, kulit itu kembali hadir, memulihkan tulang-tulang yang kering dan membuatnya kembali utuh sebagai manusia. Ini adalah janji pemulihan. Sudah janji pemulihan ini diperlihatkan Tuhan bukan hanya mereka kembali, tapi Tuhan akan mengizinkan untuk mereka membangun kembali tembok kota dalam zaman Nehemia. Umat Tuhan juga dipulihkan dalam banyak perkara fisik mereka. Tapi bukan hanya fisik. Disebutkan di sana disebutkan aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu dari dalamnya dan membawa kamu ke tanah Israel. Ingat kata lembah tadi ya saudara. Lembah menunjukkan tanpa harapan kehinaan karena mereka dimakamkan bukan di tempat yang layak. Tapi Tuhan membangkitkan mereka dari kubur mereka dan membawa ke tempat yang layak. Bahkan tempat itu adalah tanah Israel. Tanah di mana bait Allah berada, saudara. Jadi pride mereka kembali bertumbuh, saudara. Dan itu terjadi pada umat Tuhan. Saudara, kalau saudara mengikuti janji Tuhan ini sejak Yehezkiel menerimanya di awal pembuangan umat Tuhan sampai dengan penggenapannya pada proses pembangunan tembok-tembok oleh Nehemia, bahkan pemulihan oleh Esra, saudara. Itu berlangsung 70 tahun pembuangan itu, dan baru tahun yang ke-80, saudara, tembok itu baru berdiri. Jadi ada satu generasi mengalami situasi janji Tuhan yang mungkin mereka nanti-nantikan. Jangan banget. Dan situasi itu juga mungkin saudara alami ketika menantikan janji Tuhan. Kenapa doa-doa aku nggak pernah Tuhan jawab ya? Kenapa aku sudah berpuasa tapi juga belum Tuhan berikan? Sudah bukan berarti Tuhan ingkar janji. Tuhan menepati janjinya. Kelly Witt sangat menjadi terkenal karena pengalamannya viral. Dia punya satu tanaman yang dia rawat dengan sungguh-sungguh, tanaman sukulen ini. Dia beli, kemudian dia rawat, ditaruh di tepi jendelanya. Dia sirami, dia elap daun-daunnya. Dia berharap tumbuh dengan baik sekali. Dan dia merasa 2 tahun merawatnya membuat dia meyakini sukulen ini benar-benar bertumbuh dengan baik. Dan karena sudah 2 tahun, maka dia berencana untuk mengganti pot. Ketika dia mengganti potnya, terkejutlah dia, saudara. Ternyata ketika dia tarik tanaman ini, saudara, ternyata di pot itu isinya adalah styrofoam, saudara. Ternyata tanaman itu adalah tanaman bohongan. Dan dia menuliskan kisahnya ini, bahwa 2 tahun ini dia berupaya menantikan, terus merawatnya, dan semua adalah kebohongan, saudara. Dan dia merasa dibohongi luar biasa. Saudara, janji Tuhan nggak seperti apa yang dialami oleh Kelly Wills ini. Tuhan sungguh-sungguh nyata. Tuhan sungguh-sungguh hidup. Janjinya pada saudara sungguh-sungguh ada. Kalau saudara janji memulihkan keluarga saudara, Tuhan akan bekerja untuk saudara. Kalau anak-anak saudara akan disembuhkan, Tuhan akan menunjukkan itu saudara. Bahwa kita berharap sungguh-sungguh dan pengharapan kita adalah pengharapan yang hidup saudara. Kita diselamatkan dalam pengharapan. Kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat dan menantikan itu dengan tekun. Karena kita tahu bahwa Tuhan sungguh-sungguh hidup saudara.
Saudara, nggak ada yang bisa menutup janji Tuhan. Nggak ada yang bisa mengalahkan itu. Sekalipun konspirasi besar misalnya seperti Olimpiade baru-baru ini, di mana kekristenan begitu dihina, saudara. Tapi lihat, di banyak karya-karya Tuhan nyata dalam setiap atlet-atlet yang menang. Banyak atlet-atlet yang menang menunjukkan keberpihakannya pada Kristus. Dan justru melalui mereka Kristus dinyatakan, saudara. Saudara, ketika McLaughlin, seorang pelari dari Amerika mendapatkan emas di tengah ngos-ngosan dia masih mengatakan bahwa aku mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Ketika skateboarder dari berhasil dilarang untuk menunjukkan atribut-atribut agama, justru dia menunjukkan bahwa Tuhan penyelamatnya dengan mengadakan menunjukkan dengan bahasa isyaratnya. Djokovic dengan sungguh-sungguh dia mengungkapkan keberhasilan mendapatkan emas ini karena Tuhan. Wow, menyatakan Kristus sebagai Tuhan dan sumber kekuatan penting di tengah derasnya begitu banyak tekanan ini. Kita ada tetangga saudara, teman kerja saudara, bukan mungkin juga anggota keluarga saudara sedang mengalami tekanan dan mereka mulai meragukan janji Tuhan. Maka saudara dipanggil. Saudara dipanggil untuk mengingatkan bahwa janji Tuhan ya dan amin. Kalau Tuhan memulihkan umat Israel, Tuhan menunjukkan itu walaupun harus 70 tahun panjangnya. Tuhan juga menunjukkan kasihnya pada saudara dan saya. Saudara dipanggil untuk menegaskan bahwa Tuhan memberi pengharapan sejati. Dan itu yang akan memberikan tumbuhnya semangat, saudara. Dan Indonesia bisa maju karena banyak orang semangat. Terakhir, saudara. Dalam teks kita disebutkan bahwa sedang Yeskel mengamat-amati perubahan dari tulang-tulang kering itu, ternyata mereka belum bernafas. Saudara, apa yang dilakukan oleh Tuhan? Tuhan kembali bernubuat. Ia mengatakan, katakanlah kepada nafas itu. Kata nafas, saudara, ruah, menunjukkan ini adalah sebuah kuasa gerak bahkan Allah sendiri yang bekerja. Ruah dipakai juga dalam situasi penciptaan manusia ketika manusia sudah dibentuk dari debu tanah, lalu Tuhan mengembuskan nafasnya. Dan nafas itu adalah nafas Tuhan sendiri, roh Allah sendiri, saudara. Dan ia datang dari keempat penjuru angin. Jadi segala kuasa-kuasa dari berbagai tempat Tuhan akan gerakan untuk menghidupkan itu. Dan Roh Kudus menghidupkan tulang-tulang yang lemah itu. Segala kuasa Tuhan dari berbagai tempat akan dihidupkan, diperintahkan untuk membuat saudara yang letih lesu akan mendapatkan kehidupan. Dan itu akan membuat roh-roh itu, membuat tulang-tulang yang lemah itu menjadi hidup kembali. Kalau tadi itu tulang-tulang kering, sekarang ayat 10 disebutkan, mereka hidup kembali dan menjejakkan kakinya. Bala tentara yang sangat besar. Dari tulang kering menjadi kekuatan yang luar biasa. Saudara, mungkin hari ini saudara mengalami situasi yang hitam. Nggak ada harapan. Tapi Tuhan akan menghembuskan semangat itu pada saudara. Mungkin saudara nggak bisa lagi berdoa, bahkan nggak mampu lagi berdoa. Roh sendiri akan berdoa buat saudara. Roma 8 ayat 26, tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucap. Tuhan memberikan rohnya ke dalam umat Israel dan membuat mereka hidup kembali dengan satu tujuan. Supaya mereka tahu bahwa Allah adalah Tuhan. Saudara, saya baru pulang dari Bovendigul dan di sana ternyata saya menemukan Bovendigul itu dibangun sebagai kamp konsentrasi untuk pembuangan banyak tahanan-tahanan politik. Luar biasa Tuhan. Di sana ada Bung Hatta dan di sana dibangun kamp itu untuk membuat ya nggak ada orang bisa lari dari Bovendigul. Mau lari kemana? Sungainya penuh buaya, hutannya lebat penuh binatang buas, malarianya luar biasa. Jadi kalau di sana mereka nggak kemana-mana. Saudara, banyak tahanan politik pada saat itu katanya menjadi stres banget dan banyak yang nggak waras. Saudara, di sana ada satu tokoh yaitu Muhammad Hatta, tokoh kemerdekaan juga, yang mampu melewati tahun-tahunnya di sana dengan tetap waras. Apa yang dilakukan uh, Hatta, saudara? Hatta mengatakan, aku rela di penjara asal bersama buku.
karena dengan buku aku bebas. Dia membaca buku, berpeti-peti buku dibawa ke sana untuk menemaninya, saudara. Dan dia menuliskan, dia mendapatkan juga penghasilan dari tulisan-tulisannya, saudara. Dia terus hidup karena ada sesuatu yang dia kerjakan. Buku dia rasakan sebagai penguatnya. Makanya di Bougainville ada patung eh, Muhammad Hatta yang tangannya itu menunjuk dengan kekuatan yang terus terjaga, dia punya kekuatan untuk terus membangun meskipun itu ada di Bougainville. Nah, kemana kita dibawa nasib, kemana kita dibuang oleh yang berkuasa di tiap-tiap bidang tanah di Indonesia ini, itulah tanah air. Dan di atas tapangan tanah ini, aku bergembira, kata dia. Dan aku punya cita-cita atas tanah. Saudara, apa kekuatan saudara? Kalau kita melihat dalam teks ini, yang memberi kekuatan tulang-tulang itu adalah roh Tuhan sendiri. Dan roh Tuhan itu, saudara, yang membuat saudara bisa berkarya untuk negeri. Semangat dari roh Tuhan itu akan membuat saudara punya semangat baru. Dan saudara bisa maju. Dan ketika saudara maju, negeri ini juga akan maju. 3 hal kita renungi hari ini, saudara. Sadari bahwa setiap orang punya pergumulan. Dan Tuhan selalu memberi janji sejati pada saudara. Dan Roh Kudus akan tolong saudara untuk pulih. Dan bukan hanya pulih, tapi mampu berkarya untuk negeri. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur karena Tuhan boleh memberikan 79 tahun negeri ini merdeka. Dan kami mau meyakini di tengah banyak sekali permasalahan, Roh Tuhan memberi semangat kami anak-anak Tuhan untuk membangun negeri ini. Tuhan tolong kami. Dalam Yesus. Amin. Sampai jumpa lagi dalam eksposisi Alkitab lain. Tuhan berkati.